Wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara talk show RSK TV yang merupakan program perdana kami dalam edukasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Karsausada Batu. Bersama dengan saya, Maria Intan, yang akan menjadi host talk show kali ini dengan tema utama Remaja Sehat Bebas Anemia. Tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama dengan narasumber yaitu Dr. Maya Kusnia, spesialis anak, dan Mbak Desita Nurahmadani, sarjana gizi, yang akan memberi penjelasan lebih dalam mengenai penyakit anemia dan pentingnya gizi seimbang. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat siang, Dr. Maya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Desita. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kedua narasumber kita hari ini merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Karsausada Batu. Dr. Maya sendiri adalah dokter spesialis anak andalan kami, dan Mbak Desita adalah salah satu ahli gizi kita yang cukup handal. Talk show perdana kita kali ini dalam memperingati Hari Gizi Nasional ke-61, tepatnya pada tanggal 25 Januari tahun 2021. Subtema yang kita ambil kali ini adalah pentingnya gizi seimbang dalam penanggulangan anemia di masa pandemi COVID-19. Baik, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama untuk Dr. Maya. Sebelum lebih jauh dok, ini kita membahas penyakit anemia di masa pandemi COVID-19. Menurut dokter, pengertian dari penyakit anemia itu sendiri apa ya? Jadi kita kalau bahasanya kepada pasien, anemia itu adalah penyakit kurang darah ya. Tapi sebenarnya dari per definisi itu adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan dari sel darah merah itu sendiri serta protein pembawa oksigen atau yang kita kenal sebagai hemoglobin. Jadi biasanya sih keluhan yang tampak adalah pucat, anaknya mengalami lemah, letih, lesu, seperti itu. Lalu untuk tanda dan gejala penyakit anemia ini sendiri seperti apa dok? Ya. Tanda dan gejala untuk pasien-pasien anemia itu sendiri kita mengenal dari WHO tahun 2011 membagi kriteria berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Untuk usia kurang dari 5 tahun dengan HB kurang dari 11 itu disebut anemia. Sedangkan untuk 5 sampai 12 tahun itu lebih tinggi 0,5 ya. 11,5 kurang dari itu disebut anemia. Sedangkan untuk orang dewasa remaja perempuan yaitu di atas 12 tahun sampai di atas sampai 15 tahun itu angkanya naik lagi yaitu lebih kurang dari 12. Sedangkan untuk remaja putra itu kurang dari 13. Untuk ibu hamil karena kebutuhannya sangat meningkat, jadi dia kurang dari 11. Seperti itu. Jadi itu dengan pemeriksaan harusnya. Sedangkan gejalanya itu ada kita kenal 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, lalai, kemudian berat badan, biasanya anaknya pasti kelihatan kurus, sudah gitu juga lemah, letih, lesu seperti itu. Kemudian ada penurunan konsentrasi, kemudian anaknya juga mengalami mungkin berkunang-kunang, keluhan pusing seperti itu. Jadi gejala-gejala seperti itu. Dari beberapa tanda dan gejala penyakit anemia yang telah dokter sebutkan tadi, sebenarnya penyebab atau faktor utama munculnya penyakit anemia ini apa ya? Ya, jadi kita bagi itu menjadi tiga. Tiga itu yang pertama dari pembentukannya sel darah merah itu sendiri ada gangguan. Ada gangguan proses pembentukan sel darah merah biasanya akibat dari sel darah merah itu ada gangguan dari zat besinya atau kekurangan asam folat atau kekurangan vitamin itu terganggu di produksinya atau pembentukan sel darah merah. Yang kedua itu perdarahan. Perdarahan itu misalnya pada remaja putri mengalami menstruasi. Biasanya ada yang menstruasinya banyak sehingga dia pucat akhirnya. Kemudian yang ketiga itu setelah dikeluarkan ternyata ada hemolisis namanya. Hemolisis itu pemecahan yang terlalu berlebihan. Biasanya ada penyakit yang mendasari seperti autoimun hemolisis anemia seperti itu.
Ya, ada 3 itu penyebab utamanya. Nah, kalau misalnya untuk faktor-faktornya tentu berdasarkan penyebab tadi. Baik, sebelum ke pertanyaan yang lain, kalau dari aspek gizi ya Mbak Desita, bisa dijelaskan nggak sih apa penyebab utama penyakit anemia, terutama pada remaja itu sendiri? Terima kasih ya Mbak Maria Intan. Kalau misalnya dari dari penjelasan Dokter Maya tadi kan ada 3 penyebab ya. Yang pertama karena produksinya. Nah, produksi ini kalau dari sisi gizi karena adanya kekurangan intake atau asupan dari zat besi. Terus kemudian kalau untuk penyebab zat gizi yang lain, zat gizi penyertanya seperti asam folat, vitamin C, kemudian protein itu juga intake-nya kurang, asupannya kurang sehingga produksinya juga berkurang. Kemudian kalau untuk yang kedua karena perdarahan itu biasanya mungkin konsumsinya sudah bagus, tapi karena adanya perdarahan sehingga sel darah merahnya kan berkurang. Nah, konsumsinya seharusnya ditambah lebih banyak lagi, tetapi mungkin penderita itu kurang mengkonsumsi lebih banyak lagi sumber makanan yang berzat besi, kemudian yang ada vitamin C, kemudian juga yang berasam folat dan juga protein. Kemudian kalau untuk yang ketiga yaitu hemolitik. Nah, kalau itu kan kita tidak bisa mengendalikan ya, tapi bisa dibantu dengan lebih banyak lagi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan penyerta mineral. Kembali ke Dokter Maya. Apakah benar dok karakteristik anemia ini mirip dengan kelelahan? Jadi kita bagi itu menjadi 3 itu yang pertama dari pembentukannya sel darah merah itu sendiri ada gangguan proses pembentukan sel darah merah, biasanya akibat dari sel darah merah itu ada gangguan dari zat besinya atau kekurangan asam folat atau kekurangan vitamin, itu terganggu di produksinya atau pembentukan sel darah merah. Yang kedua itu perdarahan itu misalnya pada remaja putri mengalami menstruasi, biasanya ada yang menstruasinya banyak sehingga dia pucat akhirnya. Kemudian yang ketiga itu setelah dikeluarkan ternyata ada hemolisis namanya. Hemolisis itu pemecahan yang terlalu berlebihan, biasanya ada penyakit yang mendasari seperti autoimun hemolisis anemia. Kalau dok, ini saya baca-baca ya dok, dari hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja itu sebesar 32%, yang artinya 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Menurut dokter nih, apakah wajar dok penyakit anemia itu diderita pada usia remaja? Ini sangat wajar ya, mengingat remaja ini adalah peralihan dari anak ke dewasa. Jadi di sini itu terjadi metabolisme yang membutuhkan metabolisme yang berhubungan dengan sehingga membutuhkan tambahan asupan nutrisi agar proses pertumbuhan dan perkembangan itu bisa optimal. Jika remaja mengalami anemia, otomatis kondisinya pasti akan pada saat dewasa dia tentu akan kurang baik ya, seperti itu. Jadi wajar, sangat wajar. Lalu dalam kondisi emergensi atau darurat yang seperti apa dok, remaja anemia ini harus memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit? Jadi dengan tanda dan gejala yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, dengan adanya 5L, lemah, letih, lesu, mulai, lalai, dan ada keluhan pusing, berat badannya kok berkurang, atau maksudnya dibandingkan teman-temannya dia tampak kurus, tampak putih ya. Putih itu sebenarnya seperti seakan-akan memang kulitnya putih, tapi sebenarnya bisa dikatakan itu bisa pucat. Kita cek dari di bawah kelopak mata bagian bawah di dalam itu namanya konjungtiva, itu pucat, dan atau kalau enggak di bawah jaringan kuku itu kita kelihatan pucat. Ini kan merah ya, seperti itu. Jadi sebaiknya dengan tanda dan gejala itu monggo silakan Anda periksa ke dokter, terutama dokter anak yang remaja itu di bawah 18, sebaiknya ke dokter anak. Baik, terima kasih dokter Maya. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai penyakit anemia, dalam rangka Hari Gizi Nasional ini,
Tentunya kita tidak luput dari aspek gizi. Selanjutnya kita akan menanyakan ke ahli gizi kita, yaitu Mbak Desita. Sebelumnya bisa dijelaskan nggak sih Mbak, konsep gizi seimbang itu seperti apa ya? Konsep gizi seimbang itu adalah makanan yang beragam jenisnya dan juga jumlahnya untuk memenuhi zat gizi bagi tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing, sesuai dengan individu. Jadi bukan cuma makanan yang banyak, tapi juga beragam jenisnya, kemudian sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Seperti yang Mbak Desita jelaskan tadi, takaran gizi itu harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, gimana ya Mbak kita tahu kebutuhan yang sesuai dengan individu kita masing-masing? Untuk mengetahui kebutuhan kita masing-masing, tentunya kita harus tahu status gizi kita dulu. Status gizi ini bisa dilihat dari berat badan, kemudian juga tinggi badan, kemudian nanti kita bisa hitung indeks massa tubuhnya masing-masing. Nah, untuk menghitung indeks tubuh masing-masing supaya tahu kurang atau mungkin lebih atau mungkin sudah normal, itu bisa ditanyakan ke ahli gizi di setiap tempat yang setiap mungkin puskesmas atau mungkin rumah sakit atau rumah sakit kita juga boleh. Jadi misalkan ditanyakan apakah saya ini sudah cukup berat badannya atau kurang atau bagaimana. Nah, nanti kita bisa memberikan advice, jadi seperti makanannya harus seperti apa, apakah jumlahnya harus bagaimana. Mungkin bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi bisa langsung datang ke Rumah Sakit Karsausara Batu. Nanti ada salah satu staf ahli gizi kita, mungkin Mbak Desita, gitu ya. Selanjutnya, kalau dilihat dari aspek gizi nih Mbak, gimana sih cara pemulihan remaja anemia? Kan pada dasarnya remaja itu adalah generasi penerus bangsa, di mana mereka harus produktif, kritis, serta kreatif. Untuk remaja yang sudah terkena anemia, tentunya selain pengobatan medis, mereka juga harus makan makanan yang mengandung banyak zat besi. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Dr. Maya, karena zat besi ini salah satu seperti bensin untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah gitu kan ya. Jadi harus lebih banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Kemudian selain zat besi juga harus ada banyak makanan lain yang mengandung vitamin C, kemudian protein dan juga asam folat. Kemudian sesuai dengan konsep gizi seimbang juga dalam sehari untuk isi piring makanan itu harus terdiri dari karbohidrat, kemudian lauk pauk, kemudian juga buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi nggak boleh cuma makanan itu aja. Jadi harus selalu beragam dan seimbang. Harus beragam dan seimbang ya tentunya Mbak Desita. Selanjutnya pertanyaan untuk kedua narasumber kita nih. Bagaimana upaya pencegahan yang harus dilakukan agar para remaja itu terhindar dari anemia? Mungkin siapa yang mau jawab? Dokter Maya dulu. Saya dulu ya. Jadi sebenarnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada remaja putri, khususnya itu untuk remaja tepatnya ya, remaja terutama remaja putri, dengan pemberian suplementasi besi yang 60 mg per hari 2 kali seminggu, diberikan selama 3 bulan berturut-turut, dan itu akan diulang terus setiap tahun. Itu rekomendasinya. Kemudian untuk kita harus tahu usia 11 tahun ke atas itu kita sebaiknya screening untuk pemeriksaan darah HB kita itu berapa, seperti itu. Nah, dengan screening otomatis kita tahu kita anemia atau tidak. Screening itu dilakukan saat usia 11 tahun, kemudian diulang setelah 5-10 tahun. Seperti itu. Namun kalau misalnya dia mengalami anemia tentu berbeda pengukurannya, kan sudah tahu anemia, maka setelah terapi harus dievaluasi seperti itu. Kemudian itu tadi pencegahannya yang rekomendasi DAI sudah. Nah, kita harus tahu bahwa makanan kita itu ada beragam yang mengandung yang tinggi zat besi ya. Kadang kita taunya bayam, padahal sebenarnya bayam itu 3 ikat bayam itu setara dengan 100 gramnya ati ayam. Jadi lebih baik makan mana? 3 ikat loh ya, bukan cuman 1 piring semangkok kita itu seberapa sih bayamnya itu. Jadi sebenarnya ati ayam itu lebih tinggi
sangat tinggi, 100 gramnya itu 10 gram. Sedangkan kebutuhan zat besi anak putri itu 14 gram per hari sampai 26 gram. Kenapa sampai 26 gram? Karena saat dia menstruasi butuhnya banyak sekali. Sedangkan pada laki-laki untuk remaja putra kebutuhannya sedikit 14 sampai 17. Bayangkan kalau misalnya makanannya kita nasi itu berapa gram ya Mbak ya? 150 gram itu nasi itu cuman 5 miligram. Jadi kurang kan kalau misalnya kita cuma makan nasi aja tambah tempe gitu kan kurang pasti kan. Tempe penyet biasanya enak banget ya. Tapi kurang. Itu belum ada itu besinya. Kan kebutuhannya 14 ya tadi ya mintanya. Berarti 5 kurang berapa nih? 5 kurang 9. Nah 9-nya apa ya? Kalau tempe ya nggak nyampe gitu sampai 14 sehari loh itu ya. Itu sehari. Dan itu harus terus-terusan. Seperti itu. Jadi pencegahannya seperti itu. Ya? Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau dari sisi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Maria juga, memang sebaiknya sumber zat besi yang terbaik itu adalah yang dari hewan. Jadi dari lauk hewani gitu ya. Seperti susu, kemudian daging, kemudian ati seperti itu. Kalau untuk yang seperti bayam, kemudian sayur-sayuran hijau itu sifatnya untuk melengkapi. Jadi lebih baik memang lebih banyak mengkonsumsi sumber zat besi yang diambil dari hewani seperti itu. Terus kemudian selain kan untuk zat besi ini adalah sumber produksinya ya, produksi dari sel darah merah. Nah selain itu juga harus ada pelengkap yang lain seperti vitamin C, kemudian juga protein, kemudian asam folat itu juga harus terpenuhi. Kalau misalnya zat besinya sudah terpenuhi tapi kemudian zat-zat yang lain itu tidak terpenuhi juga akan sulit untuk diserap oleh tubuh seperti itu. Kalau untuk contoh makanannya seperti vitamin C tentunya dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna, jadi warnanya kelihatan terang, pasti vitaminnya banyak sekali. Terus kemudian kalau untuk asam folat bisa dari susu, kemudian kacang-kacangan. Kalau untuk protein hampir sama sumbernya seperti zat besi, jadi dari lauk hewani gitu yang lebih banyak. Kalau untuk yang lauk nabati juga ada, cuman tidak terlalu banyak gitu. Ada satu lagi sebenarnya. Jadi zat-zat yang mengganggu penyerapan zat besi itu ada 3, teh, susu, sama kopi. Jadi sebenarnya susu itu sendiri kalau susu segar itu malah zat besinya tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau susu bubuk itu yang ada tambahan fortifikasi besi. Kalau yang susu segar kita kan kotanya ya kan, kota Batu itu kan susu segar ya. Itu malah zat besinya kurang. Dan dia mengandung kalsium. Kalsium itu akan mencegah penyerapan zat besi. Nah, untuk yang teh itu ada kandungan tanin. Nah, itu juga mencegah. Kemudian satu lagi kopi itu polifenol. Polifenol itu juga mencegah. Nggak boleh pengikatannya diganggu sama kopi seperti itu. Kan ada kan ya anak remaja minum kopi kan? Iya. Lagi kekinian dokter. Jadi nggak boleh ya dok ya? Iya nggak boleh. Itu juga penting. Lalu mungkin ada nggak sih Mbak Desita resep makanan atau minuman yang dianjurkan untuk remaja anemia itu sendiri? Kalau untuk produk yang produk kemasan, kemudian produk yang secara spesifik sebetulnya tidak ada ya. Cuman kalau untuk jadi harus dilihat dari nutrition facts-nya, dari nilai gizinya di belakang. Kita harus lihat apakah makanan tersebut mengandung zat besi. Jadi seperti yang kata Dr. Maya tadi, kalau misalkan membeli susu, ini dilihat dulu susunya apakah zat besinya ini sudah memenuhi kebutuhannya atau belum gitu. Nggak harus langsung 15 mg gitu enggak ya, tapi mungkin pokoknya harus ada kandungan zat besinya seperti itu. Terus kemudian vitamin C-nya ada di atas. Kalau untuk spesifiknya yang harus dimakan itu sebenarnya tidak ada produknya ya, cuman harus dari makanan lokal yang seperti saya bilang tadi. Terus kemudian juga harus didukung dengan mengurangi minum kopi, kemudian minum teh, kemudian minum Seperti itu Mbak Desita. Terima kasih. Lalu untuk menyikapi era new normal pandemi COVID-19 ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh remaja penderita anemia untuk menjaga kestabilan tubuhnya atau mungkin sehat kembali nih Dokter Maya? Jadi penderita anemia itu tentu dia daya tahan tubuhnya pasti turun ya. Jadi kondisinya pasti mudah sekali terinfeksi. Karena itu
langkah awal ya seperti yang sering digaungkan, pakai masker, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan. Nah, otomatis kalau misalnya dia sudah menderita anemia, tentu harus harus kontrol ke dokter anak, terutama di Rumah Sakit Karsa Husada. Kita ada 3 dokter anak di sini, kita siap melayani. Kemudian harus mengikuti suplementasi DAI selama 3 bulan berturut-turut, 2 kali seminggu, pemberian suplementasi zat besi 60 mg per hari. Jadi diimbus tuh, di booster 60 mg per hari, tapi 2 kali seminggu, nggak tiap hari. Kan tadi kebutuhannya kan cuma sampai 14 sampai 17 pada anak laki, kepada anak perempuan 14 sampai 26 ya tadi. Jadi seperti itu. Jadi sarannya di pandemik seperti itu. Jadi tetap kontrol, jangan takut. Kita sudah melewati ini sampai setahun ya. Tentu Rumah Sakit Karsa Husada adalah rumah sakit yang sudah mempunyai cara untuk membedakan mana yang terinfeksi dan tidak terinfeksi seperti itu. Terakhir nih, pertanyaan untuk Dokter Maya lagi. Rumah Sakit Karsa Husada Batu ini kan telah menjadi rumah sakit rujukan COVID di Kota Batu, Dokter. Nah, apa saja sih Dok yang telah dilakukan Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu ini? Kan pada dasarnya kan masyarakat, terutama pasien pasti kan takut, Dokter, takut, khawatir gitu untuk berobat ke rumah sakit. Takutnya kan kayak, nanti aku ke rumah sakit jadi terinfeksi kayak gitu, Dokter. Ya. Nah, apakah aman sih Dok berobat ke rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Karsa Husada Batu? Tentu sangat aman ya. Kita sudah memiliki ruangan yang berbeda ya untuk ruangan infeksi COVID, sedangkan yang ruangan infeksi yang bukan COVID juga kita bedakan. Tentunya saat ini masyarakat tidak perlu khawatir. Monggo, jika memang membutuhkan bantuan kami, silakan datang ke Rumah Sakit Karsa. Kami akan melayani dengan baik dan kita tidak akan kita menggunakan alat pelindung diri yang sudah sangat banyak ya, jumlahnya, kuantitasnya kita pakai lah. Jadi kita aman. Aman ya Dokter, aman berobat ke Rumah Sakit Karsa Husada Batu. Luar biasa sekali narasumber kita hari ini. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi insan remaja. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, silakan hubungi call center kami di nomor 0341 596 898 dan jangan lupa ikuti semua media sosial kami dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel kita ini. Saya mewakili segenap pemirsa yang menyaksikan program RSKH TV ini mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Maya Kusnia, spesialis anak, dan Mbak Desita Nur Ramadhani, sarjana gizi, atas kesediaannya. Nantikan talkshow selanjutnya tentunya dengan tema yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu telah membuka pelayanan poli sore khusus untuk pasien umum. Pemirsa juga nggak perlu khawatir dan takut berkunjung ke Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu karena Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu telah membuat satu zonasi terpisah antara daerah infeksius dan non-infeksius, sehingga aman untuk masyarakat yang ingin berobat. Akhir kata, saya Maria Intan dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Santi Santi, Om Buddha, salam kebajikan. Jangan lupa dukung kami agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih dan sampai jumpa.